Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai bos-bosku yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan masalah keuangan dan hutang piutang ya, dan mungkin beberapa dari bos-bosku sedang hampir-hampir gagal bayar ya di aplikasi pinjaman-pinjaman uang online Indonesia. Dan hari ini kita pengen ngebahas tentang 3 aplikasi pinjaman uang online Indonesia. Yang pertama dari Rupiah Cepat, yang kedua Kredit Pintar, dan yang ketiga dari Modal Nasional. Dan ini sudah keterlambatan hampir dari 150 hari sampai dengan 200 hari. Dan kita pengen review satu persatu apa yang akan terjadi ketika kalian sudah telat dalam melakukan pembayaran sampai dengan 200 hari. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan lonceng di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Jadi oke, langsung aja. Ini kita udah di aplikasi Rupiah Cepat dan kita pengen cek and recheck sudah berapa lama sih keterlambatan di aplikasi Rupiah Cepat ini, dan apa yang terjadi dengan denda dan bunganya ya setelah telat hampir 200 hari nih dari aplikasi Rupiah Cepat. Dan ini kalian bisa lihat di situ tertera sudah lewat jatuh tempo selama 167 hari dari aplikasi Rupiah Cepat. Dan di sini kita bisa ngelihat yaitu bunga dan dendanya itu sebesar 256.000 ya. Jadi sampai dengan sejauh ini kita masih cukup apresiasi dari aplikasi Rupiah Cepat yang saat ini dendanya itu sampai dengan jatuh tempo 167 hari itu hanya 256.000. Jadi sampai dengan sejauh ini untuk aplikasi Rupiah Cepat kita masih terus tetap apresiasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan ya kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini masih dalam masa kesusahan. Dan kalian bisa lihat cicilan saat ini ya. Tuh kita kemarin pinjamnya ini 600.000 rupiah. Kalau untuk di aplikasi ini itu kalian bisa lihat situ katanya yuk bayarkan dulu cicilan. Jadi bunga dan dendanya di situ sudah tertera ya untuk aplikasi Kredit Pintar dengan lewat jatuh tempo 167 hari. Itu bunga dan dendanya 256.000. Dan hebatnya itu aplikasi Rupiah Cepat, mereka itu sepertinya tidak menambahkan lagi ya denda dan bunganya ya. Dan kita masih pengen terus lihat dulu bagaimana sih ini reaksinya dari aplikasi Rupiah Cepat, apakah masih tetap sebagai aplikasi yang recommended dan trusted buat masyarakat Indonesia. Kalau sampai dengan sejauh ini aku sih secara pribadi masih tetap trusted ya buat aplikasi Rupiah Cepat, karena kalian bisa lihat sendiri dengan lewat jatuh temponya itu 167 hari di aplikasi Rupiah Cepat. Oke, itu untuk di aplikasi Rupiah Cepat. Kita pengen cek and recheck lagi untuk di aplikasi Kredit Pintar ya. Bahkan ada di aplikasi yang akan kita review setelah ini yang menghentikan bunga dan denda serta biaya administrasinya setelah telat bayar selama 3 bulan. Dan itu merupakan sebuah peraturan yang saya anggap bijak ya, karena mereka itu mengerti situasi, apalagi saat-saat seperti ini, saat situasi pandemi virus corona ini kan masih banyak juga teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dirumahkan dan belum diperkerjakan kembali sehingga tidak menerima penghasilan ya. Dan kita pengen cek and recheck selanjutnya untuk di aplikasi Kredit Pintar. Oke, ini kita masuk di Kredit Pintar. Dan di sini kemarin kita pinjamnya itu sebesar 600.000, dan ini sudah lewat jatuh tempo selama 187 hari ya, dengan denda jatuh temponya itu 498.000.
Kenapa bisa sebesar ini? Karena memang sudah terlambat lebih dari 6 bulan ya, sudah mau 7 bulan. Dan untuk sampai saat ini gue masih apresiasi untuk kredit pintar. Dengan sudah jatuh tempo 187 hari, mereka sepertinya meringankan ya beban denda jatuh temponya itu, jadi tidak terlalu banyak supaya nasabah tidak terlalu berat untuk melakukan pembayaran ya. Jadi makanya aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online. Mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya, dan kalian harus setidaknya kalian bisa hitung-hitung kapan kalian gajian, kapan kalian menerima uang, sehingga kalian tidak lagi dibebankan denda dan bunga ya. Jadi konsekuensinya ketika kita telat dalam melakukan pembayaran di semua hampir aplikasi pinjaman uang online itu ya seperti itu, kita harus menerima konsekuensi membayar denda dan bunganya. Jadi kalian bisa lihat itu untuk di aplikasi kredit pintar sudah terlambat selama 187 hari dengan denda jatuh temponya 498.000. Kalau jadi kita genapin 500.000 dibagi 187, untuk saat ini bunga yang sangat ideal ya, karena ini sudah sekalian dengan denda jatuh tempo. Dan itu kita pinjam 600.000, sekarang kita bayarnya menjadi 1.200.000, dan itu masih kita anggap wajar ya. Karena kalau kalian bisa hitung, kalau kita genapi 498.000 dibagi 187.000, 187 hari mungkin hanya sekitar berapa ya yang mungkin dikenai denda, dan itu masih cukup masuk dalam kategori hal yang wajar menurut kita. Dan kita akan review di aplikasi modal nasional ya. Jadi kalau untuk di aplikasi modal nasional ini, ketika kemarin ini sudah telat lebih dari 3 bulan, mereka menghentikan biaya administrasi, denda dan bunganya. Jadi ini kemarin kita pinjam juga berapa ya, ini kemarin kita pinjam sekitar 800.000 atau 600.000, dan kita pengen cek and recheck dulu untuk di aplikasi modal nasional. Jadi kita pengen masuk dulu, kita kirim kode verifikasi. Verifikasinya. Buat kalian yang pengen aman ininya, biaya untuk itu ini bahwasannya sudah telat hampir sudah 200 hari ya. Kemarin ini bulan 12 tanggal 10 kita pakai, dan sekarang sudah menjadi 1.600.000. Kenapa bisa banyak begini? Karena memang sudah terkena denda dan silakan melakukan pembayaran secepatnya katanya di situ. Ini kemarin kita gunakan di bulan 12 tanggal 10, dan sekarang sudah di bulan 6 tanggal 26 ya. Jadi ini kemarin kita pinjam tuh sebesar 600.000 rupiah kalau nggak salah sih. Kita pengen cek and recheck dulu. Oh, 800.000. Ini kemarin kita pinjam 800.000, sekarang sudah menjadi 1.600.000. Jadi di situ dikenai biaya administrasi dan bunga itu sekitar 800.000 rupiah ya. Jadi kalau 800.000 rupiah dibagi 200 hari, aku pikir itu masih masuk kategori hal yang wajar ya, karena memang di sini sudah keterlambatan sampai dengan 200 hari. Dan nanti kalian bisa langsung cek and recheck untuk di 3 aplikasi ini. Kalian boleh tanya-tanya juga nanti setelah video ini, kalian bisa berkomentar dan bertanya di kolom komentar yang tersedia di bawah video dengan bahasa yang baik, benar dan sopan, supaya kita bisa mengerti dan membantu menjawab pertanyaan kalian ya. Dan sebelumnya aku juga pengen ngingetin kembali ya, buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuan dari aplikasi tersebut, supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Dan aku juga pengen ngasih tahu buat kalian yang mungkin masih punya pilihan solusi lain, mungkin ada baiknya kalian pinjam saja kepada teman, sahabat, saudara, atau dengan siapa aja yang mungkin tidak ada denda dan bunganya. Karena hampir di semua aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti punya persyaratan dan ketentuan, dan konsekuensinya ketika kalian telat dalam melakukan pembayaran, kalian harus membayar denda dan bunganya. Jadi ini untuk di aplikasi modal nasional ya, kalian bisa cek and recheck sendiri nanti.
Dan sebelumnya aku juga pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin saat ini masih dirumahkan dan memang belum dipanggil bekerja kembali, mudah-mudahan segera dipanggil untuk bekerja kembali dan menerima penghasilan ya, supaya kalian bisa kembali bangkit lagi, terlepas dari hutang-hutang dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa juga lihat di sini untuk pinjaman jangka pendek untuk di aplikasi modal nasional itu ada 1.700.000 dan untuk pinjaman UMKM itu ada 200 juta. Jadi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.